Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk energi 3 hari ke depan. Jadi saya akan mulai kembali untuk energi 2 mingguan, seminggu, 3 hari, ya kan. Energi cek di divine feminine dan divine maskulin. Semoga aja bisa terus ya, tidak terhenti karena kemarin ada kendala sakit, ya kan. Oh ya, sebelum dimulai ini kartunya udah saya shuffle ya guys gitu, dan kita berdoa dulu. Oke. Sebenarnya saya udah mau mulai, tapi gini, kita mau diskusi dulu ya. Sengaja saya buat ini, masih ada satu tersisa zodiak Leo ya. Kita biar ada masukan membangun dan untuk sama-sama membangun channel ini ya. Jadi kemarin ada seorang viewers yang komen ke saya dan dia ngasih masukan, dan akhirnya dia unsubscribe saya. Nggak apa-apa, bebas. Dia ngasih masukan seperti ini, kok bacaannya sama, terus kartu yang diambil banyak, ya kan, padahal dia penonton lama gitu. Saya unsubscribe ya. Oh ya udah gitu kan. Nah, jadi gini, kartu tarot itu kan sama aja ya gambarnya dari dulu sampai sekarang, dan memang permasalahannya itu ya sesama manusia memang sebenarnya sama, cuman hanya dikemasnya aja yang berbeda dan waktunya. Ada yang sudah terjadi, lagi proses, dan akan terjadi gitu loh ya. Maksudnya contoh misalkan di sini ada third party. Third party di sini semua orang pasti pernah ngerasain yang namanya dikhianati, adanya hubungan orang ketiga, atau ya semua orang pasti pernah ngerasa dikhianati ya dengan orang terdekat. Nah, kalian harus mulai lagi dari nol, bangkit. Nah, sebenarnya ujian apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita itu, Allah menginginkan kita itu jadi orang yang lebih baik, dewasa ya. Kadang kita melenceng ke kiri, ditarik lagi untuk ke tengah, kadang kita melenceng ke kanan, ditarik lagi untuk ke tengah gitu loh. Kenapa bacaannya sama? Satu, waktu itu kan kartunya udah sebar seperti ini, lalu ada request netizen untuk di shuffle. Selama ini saya ikutin di shuffle ya kan. Dan kalian lihat sendiri memang kartunya sudah di shuffle gitu loh. Saya nggak setting biar begini biar enggak gitu loh. Jadi, dan saya juga pernah nonton salah satu tarot reader di mana dia tuh zodiak itu memang 12 zodiak itu memang berbicara tentang mantan semua gitu. Mungkin ya kalau saya berpikir ini kan lagi zaman Covid, keuangan terutama ya yang mempengaruhi. Jadi banyak yang putus, banyak yang mungkin ada permasalahan dalam rumah tangganya karena keuangan gitu loh. Jadi yang berhubungan dengan mantan, dan akhirnya tarot reader itu tersebut bilang kartunya kan sudah saya shuffle dan saya tidak men-setting kartunya gitu loh. Jadi ya memang hampir semua zodiaknya itu saat itu memang lagi berbicara soal mantan. Ternyata pas saya shuffle pun memang berbicaranya soal mantan gitu. Jadi memang banyak yang belum move on, banyak yang belum bergerak maju, atau memang mungkin lagi prosesnya dia putus, cerai gitu kan gitu. Nah, sekarang untuk yang tebarannya kartunya banyak katanya, dan kenapa nggak dibuka aja semua kartunya gitu kan. Saya ini membaca tarot nggak cuman gambar aja gitu, tapi intuisi, terus tiba-tiba pingin ngomong ini, terus dari berdasarkan pengalaman hidup saya yang mungkin kalian gak tahu. Saya pernah terserang gaib dan banyak banget pelajaran hidup yang saya ambil dan saya share ke kalian gitu loh, untuk terus berpikiran positif. Kita sama-sama belajar jadi orang yang lebih baik gitu kan, mengatasi masalah-masalah dengan hal yang positif, berpikir positif gitu kan. Contohnya misalkan ada orang jahat, kita tidak boleh membalas gitu kan. Biarlah semua hal-hal keburukan itu berakhir di kita, jangan membalas, jangan jadi pelampiasan ke orang lain yang orang lain nggak salah gitu kan. Itulah yang bisa diambil. Makanya saya bilang fun reading, tapi kita bisa ambil dari pelajaran dari setiap kita membaca kartu gitu loh. Terus kalau saya memang maunya banyak,
kalau saya memang mungkin muka kartunya banyak, saya pingin detail gitu loh. Saya pingin detail tapi kan nggak semua dibuka. Misalkan saya bukanya cuma sampai sini, ya kemauan saya berhentinya di sini, bukan kemauan tapi lebih ke kok kayaknya udah waktunya saya berhenti. Jadi memang intuisi yang yang menuntun saya udah waktunya berhenti, ya udah saya berhenti untuk ngambil lagi kartunya gitu loh. Terus untuk tarot reader itu selalu memiliki ciri khas ya. Ada yang ngocok, dia jatuh kartunya diambil. Ada yang dia bacanya terbalik. Kalau saya shuffle dulu, ambil 3, lalu saya baca bottom of the deck gitu loh, sampai intuisi saya bilang stop ya. Kalau belum stop saya terus gitu loh. Nah, dan saya tidak membaca kartu terbalik. Jadi banyak banget pemahaman mengenai tarot ya. Dan memang tarot reader itu mempunyai ciri khas sendiri gitu loh. Ada yang dia tidak membaca terbalik, ada yang membaca terbalik kartunya, contohnya gini. Terus ada yang dia membaca tetap seperti ini. Kalau saya nggak membaca terbalik, saya membacanya seperti ini gitu loh ya. Terus ya ada yang pakai kocokan ya, misalkan kartunya itu jatuh gitu, kalau saya enggak gitu loh ya, gitu. Jadi ya kalian maunya seperti apa. Kalau memang kartunya mau saya kurangin tapi dirasa hati saya belum mau berhenti untuk ngambil kartunya lagi di bottom of the deck, saya seperti ada perang batin gitu loh ya. Tapi saya mencoba untuk sekarang saya tidak mau mengambil kartu banyak walaupun saya punya perang batin di dalam hati saya. Kita coba. Nah, untuk para netizen atau para viewers, penonton setia, coba komen di bawah kolom komentar ya. Ini kita biar seperti The Hierophant, dimana win-win solution ya gitu, kita sama-sama enak. Kalau saya sebelum saya intuisi saya mengatakan berhenti, saya nggak akan berhenti walaupun saya harus membuka sampai seperti ini misalkan sisanya. Tapi kan selama ini saya nggak pernah gitu loh ya. Oke, saya minta gimana saran viewers ya, baiknya gimana, karena saya ini juga berhubungan dengan intuisi saya. Seperti saya perang batin kalau misalkan saya memaksakan kartunya cuma sedikit yang diambil, tapi sebenarnya saya masih mau baca gitu loh ya. Ini kita karena konten saya masih merangkak naik, saya mau masukkan masukan yang positif dengan kalimat-kalimat yang positif agar menjaga vibrasi kita tetap positif. Kalau yang negatif saya maaf tidak menanggapi ya gitu. Bukan berarti saya nggak mau nerima masukan kritikan, enggak, tapi dengan kalimat yang baik. Terus seperti misalkan ada yang request mengenai hal negatif, saya nggak mau membaca hal negatif gitu loh ya, sorry to say. Oke, kita kartunya kita mulai, tapi saya nggak mau detail, saya mau yang simple aja. Oke, untuk karir, cinta dan keuangan di sini ada. Untuk karir kalian masih ter ada trauma, bukan trauma ada kadang memori, kayaknya kehidupan karir gue lebih bagus yang dulu deh gitu loh ya. Sampai akhirnya kalian nyaman dengan diri kalian sendiri di pekerjaan kalian yang sekarang. Tapi saran saya kalau untuk comfort zone sepertinya bahaya, kalian memang harus keluar dari comfort zone ya. Comfort zone itu nggak buat kita nggak kreatif ya, walaupun sebenarnya kamu sudah terpenuhi semuanya dalam karir kamu, mungkin sesuai lah ya dengan gaji atau segala macam, yang intinya kamu udah nyaman sama karir kamu. Tapi sebenarnya kalau misalkan comfort zone itu membuat kita nggak berkembang gitu ya. Untuk segi percintaan kamu agak sedikit lambat jalannya, namun akhirnya kamu bergerak untuk action, ambil tindakan. Ya walaupun mungkin jalannya agak lambat ya, karena bisa jadi ada pengkhianatan dan lain-lain. Oke. Mungkin lebih berhati-hati juga kamunya. Dan untuk keuangan, mungkin sekarang 3 hari ke depan itu energinya keuangan kamu lagi nggak begitu bagus-bagus banget, tapi nggak begitu jelek-jelek banget, jadi biasa aja. Nah, kamu ingin menarik rodanya itu ke atas, dalam artian keuangan kamu bagus dan mendapatkan Nine of Pentacles, kemapanan finansial secara berlimpah, secara benar-benar berlebih ya, nggak pas-pasan gitu. Jadi dengan ketekunan, dengan kerajinan kamu akhirnya ingin menarik rodanya naik ke atas. Oke, mungkin bisa selain pekerjaan pokok, kamu bisa
mencari peluang pendapatan baru dengan mungkin mulai usaha kecil-kecilan. Kalau misalkan modalnya kecil ya semampunya modalnya dulu, yang penting jalan daripada enggak. Terus ya kalau memang kamu nggak punya modal, ada kok usaha yang bisa, misalkan kuota ya, daripada kamu kuotanya nggak digunakan atau digunakan untuk hal-hal yang nggak baik, coba kamu jualan online dengan reseller sistemnya. Misalkan makanan ya, makanan itu bisa kok kamu jualin makanan orang gitu loh tanpa kamu punya barangnya. Jadi sistemnya itu dropship. Saya punya beberapa kenalan produsen makanan seperti rengginang rainbow, ladu, terus kerupuk telur asin. Kalau kalian mau nomornya saya bisa kasih, tapi kalian harus menjaga baik-baik hubungannya ya gitu loh. Karena selama ini saya menjaga baik hubungan ke mereka walaupun saya udah nggak jualan lagi, tapi tetap berkomunikasi gitu. Dan alhamdulillah untuk kerupuk telur asin saya mendapatkan dari produsennya ya 2 kerudung karena penjualan terbaik gitu loh. Jadi iya, terus untuk rengginang rainbow ya saya pernah unboxing hampersnya gitu kan. Jadi intinya adalah kalau kalian mau mendapatkan nomor telepon untuk jualan online yang nggak pakai modal, hanya kuota aja ngejualin makanan orang, kalian bisa hubungin saya, tapi tolong dijaga baik-baik ya. Oke. Nah untuk tarotnya seperti itu. Lalu untuk monologinya yang udah di shuffle, di sini ada step out of your comfort zone. Seperti yang tadi saya bilang, dalam hal karir kamu memang udah nyaman gitu loh. Tapi sebenarnya kalau comfort zone itu kan harus hati-hati, kan nggak berkembang gitu loh. Ya udah rutinitas aja gitu, sebatas rutinitas, formalitas gitu. Penting gue kerja, gue dapet duit dah gitu. Ya nyaman sih, tapi kalian nggak berkembang gitu loh. Coba kalau kalian misalkan oke, kerjaan yang sekarang pokok gue mau buka usaha lain, jadi kan kalian belajar bergerak gitu loh. Rugi nggak apa-apa, nanti akan ketemu jalannya sampai karena Allah kan melihat ketekunan kalian, kegigihan kalian sampai di mana ya. Terus monologinya, your dream need a practical plan. Kalau kalian punya mimpi ya kalian harus bisa mewujudkan, harus bisa bergerak, harus bisa usaha. Jangan diem aja ya. Kalau kalian punya mimpi, kenapa harus kalian ada di zona nyaman? Kalian harus keluar gitu loh. Terus hal-hal yang dirasa sulit, mungkin sekarang soal hal keuangan, itu akan segera berakhir, jangan khawatir ya. Untuk segi percintaan, give your relationship a chance, soulmate dan children. Mungkin kamu akan ketemu soulmate kamu dan kamu berdealing dengan orang yang sudah punya anak, atau kamu yang punya anak, atau kalian masih punya sisi kekanak-kanakan dan kalian harus memberikan kesempatan kepada kehidupan percintaan kalian ya. Mungkin kalian dulu pernah dihianati atau disakiti, whatever itu, jangan jadi menutup diri. Mungkin kalian pernah disakiti, bukan berarti orang yang hadir berikutnya adalah akan menyakiti kalian gitu ya. Terus untuk self journalnya di sini ada surrender, failure, dan at first sight. At first sight di sini kamu menerima dan sadar bahwasannya setiap tantangan atau ujian yang datang ke kamu itu adalah caranya Allah untuk memberikan kamu suatu jalan ya, agar kamu belajar, jalan terbaik untuk kamu belajar ya. Terus ada failure, dan kamu mengerti bahwasannya kesalahan yang pernah terjadi adalah kesempatan kamu untuk belajar. Jadi lebih positif terus ya. Jadi nggak ada tuh hal negatif satupun yang masuk ke dalam pikiran kamu, agar kita bisa terus punya energi positif dan nariknya untuk hal yang positif. Lalu di sini ada surrender. Akhirnya kamu bisa menyerahkan semuanya sama Allah ya. Kamu hanya tugasnya doa dan usaha ya. Semua serahin sama Allah ya, untuk waktu dan segala macamnya, hasil juga. Dan untuk self care di sini kamu ada sweet treat, mungkin kamu perlakuannya jauh lebih manis gitu kan, atau kamu membuat dessert manis gitu kan, seperti puding dan lain-lain gitu. Terus lalu kamu terkoneksi dengan kristal, mungkin dengan untuk kamu lebih healing, untuk kamu lebih baik, terkoneksi dengan kristal, dan kamu lebih banyak meditasi gitu ya. Ini kan lagi ada covid, work for home, banyak waktu di rumah, jadi lakukan aja itu ya. Terus untuk sexy love-nya di sini ada gossip dims your glow, listen to your body, dan invite your tears to tea. Jadi jangan bergosip ya, karena dengan bergosip kamu bisa mematikan cahaya kamu. Lalu dengerin apa yang badan kamu atau tubuh kamu butuhkan. Bisa jadi mungkin permasalahan yang ada seperti ekonomi, percintaan, karir ini ya, yang mungkin lagi
biasa-biasa aja, nggak bagus-bagus banget, itu mempengaruhi tubuh kamu gitu. Termasuk organ dalam ya, mungkin kamu bisa general check up gitu, atau ngerasain ada nggak sih bagian tubuh mana yang sekiranya mungkin berpengaruh gitu loh ya. Terus invite your tears with tutti ya, mungkin minum teh nggak cuma sendirian aja, bisa ngajak temen, dan kamu bisa membawa permasalahan atau kekhawatiran kamu, ketakutan kamu, apapun itu, sembari berbicara dan minum teh ya, siapa tahu dapat solusinya. Sebentar, saya mau ada urusan dulu, kita skip ya. Oke, kita mulai kembali ya. Untuk bottom of the deck dari tarotnya, adanya hubungan terpati, hati-hati ya, dan kamu bisa rekonsiliasi, atau akhirnya usaha kamu bisa ditunjukkan ke orang lain, atau ya akan ada orang lain di masa lalu yang akan hadir ke kehidupan kamu juga. Akhirnya kamu juga bisa untuk bekerja sama dengan orang lain, yaitu tadi mungkin punya usaha lain di luar usaha pokok kamu ya, kerjaan kamu ya. Terus kamu bingung akhirnya mau memilih yang gimana, dan mencari jawaban kepada orang yang mungkin sudah pernah melewati masa ini, dan alhamdulillah kamu mendapatkan jawaban yang win-win solution ya, tidak merugikan satu sama lain, tidak merugikan satu pihak, tapi lebih menguntungkan kepada kedua belah pihak. Kadang masih suka teringat masa lalu dalam hal perasaan, tapi dalam hal cinta ya, tapi kamu harus bisa move on ya. Terus adanya ide baru, mungkin ide untuk membuka usaha baru gitu kan ya. Terus ide apapun itu, dan akhirnya kamu mengkomunikasikan hal tersebut ya juga, atau mungkin kamu menjadi sesosok seorang yang jauh lebih komunikatif ya. Dan ada juga mungkin yang membantu kamu untuk lebih bisa bisa komunikasi dengan baik. Terus hati-hati dengan pengkhianatan, jangan sampai kamu dikhianati, atau kalaupun memang itu terjadi atau belum terjadi ya, kamu harus bisa bangkit ya dari keterpurukan gitu. Dan memang siklus itu sudah harus ditutup, bukan siklus itu harus ditutup, tapi lebih ke kamu harus mengambil alih kontrol hidup kamu. Jangan mau kamu karena adanya pengkhianatan orang lain kamu jadi down, kamu jadi, justru dengan pengkhianatan itu kamu jadi nggak bisa ngapa-ngapain ya, nggak bisa ngambil alih kontrol hidup kamu gitu loh. Kamu harus bisa sembuh dan menjadi the emperor ya. Tergantung cara orang memperlakukan diri kamu gitu. Kalau dia baik berdiplomasi, kamu juga akan melakukan hal yang sama. Tapi kalau dia hanya memperlakukan kamu untuk perang, kamu pun juga bisa. Terus menunggu waktu, akhirnya kamu menjadi orang yang menunggu waktu, sinyal-sinyal dari alam semesta, karena sekarang kamu lebih ke menyerahkan semuanya sama Allah ya, dan sinyal-sinyal sama dari alam semesta kapan mau bergerak. Terus 3 hari ke depan juga kamu akan menemukan soulmate, twin flame, dan menjadi sosok seseorang yang jauh lebih melihat sesuatu hal dari sisi atau sudut pandang yang jauh lebih luas. Dan ini hadiah yang kamu dapat, keluarga yang bahagia, berkecukupan finansial yang bisa dinikmati oleh seluruh keluarga besar kamu, gak cuma keluarga inti kamu aja. Jadi kamu memang harus healing ya. Oke, itu saya nggak banyak ambilnya. Terus untuk monologinya di sini, nothing is yet set in stone, nggak ada yang di set seperti batu ya, tetap. Jadi masih bisa bergerak, tergantung dari usaha kamu. Emotional running high, lagi kencang-kencangnya seperti handphone ngecas baterai 100%. Pakai cinta dan bawa cinta dalam kehidupan kamu ya kan. Mungkin selama ini ya kerja aja gitu, nggak pakai cinta yang apa. Dan kuncinya adalah komunikasi ya. Terus waktunya memang harus merilis negativity. Tadi ada kartu healing, temperance ya, dan permasalahan pribadi kamu akan segera mendapatkan penyelesaian juga. Akhirnya keputusan akan segera kamu dapatkan. Tadi ada dua ini ya, dua pedang, ada 2 pilihan, dan akhirnya kamu bisa mendapatkan keputusan mana yang harus dipilih di antara 2 pilihan itu. Kuncinya adalah percaya diri, jangan sampai overconfidence, gak baik. Surrender to the divine, nah nyambung.
Surrender. Memang kamu harus menyerahkan semuanya sama Allah. Yang kamu lakukan hanya doa dan usaha sekeras mungkin, berbuat baik. Oke? Nanti karma baik akan datang sama kamu. Ini untuk romance angel. Kamu harus berjuang untuk mimpi kamu, ya. Terus oke. Berjuang untuk mimpi kamu dan honeymoon mungkin kalau sudah nikah nanti, ya. Karena nggak bisa kemana-mana, di rumah aja dulu. Forgiving and learning, banyak memaafkan atau kamu memaafkan, dan banyak ambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Ya, bisa diajak ke jenjang yang serius orang yang kamu dilingkan sekarang atau soulmate kamu nanti. Oh, kamu nih bersyukur banget ya, nanti energi ke depan nih, keuangan baik, percintaan baik, aminkan. Lalu ada romantic feeling, ya, sama-sama mempunyai perasaan romantis, ya. Terus di sini ada healing family issue, personal issue, its resolution, nyambung kartunya. Kamu harus sembuh dari permasalahan keluarga kamu, terutama orang tua, dan personal issue. Nah, kamu akan mendapatkan jalan keluar dari permasalahan pribadi kamu. Memang yang lagi utama banget nih faktornya faktor finansial, ya. Makanya kamu kerja keras dan kamu harus keluar dari zona nyaman. Kamu juga harus membuka atau mencari peluang usaha baru selain pekerjaan kamu. Tapi kamu tetap harus bersyukur walaupun mungkin mungkin lagi pas-pasan ya karena covid. Ya bersyukur aja karena kamu punya pekerjaan daripada orang lain gak punya pekerjaan, atau dia di PHK, atau dia macem-macem lah ya pokoknya gitu. Bisa jadi dia adalah salah satu orang yang layak untuk kamu, terus kamu harus free yourself. Nah, ini nyambung lagi, it's time to take back control of your life. Kamu harus mengambil alih. Memang tadi ada kartu the star, ya, mengambil alih kontrol hidup kamu. Ini kartunya nyambung. Kalau kamu lagi menunggu seseorang, ini divine timing, ya. Dia adalah layak kamu tunggu. Itu tadi soulmate dan twin flame kamu. Oke, saya nggak mau ambil banyak. Untuk self care-nya, bottom of the deck ada pergerakan, dan kamu memang harus bergerak, ground yourself, banyak grounding, banyak lebih masuk ke dalam diri, sama seperti tadi, meditasi, alone time, ya, banyak waktu sendiri, mungkin lebih berkontemplasi, introspeksi, dan berendam di bath, ya. Terus membersihkan energi kamu, mungkin di kamar, di tempat kerja, di meja kerja gitu, ya, di sekeliling kamu, dan look for fairies, di mana coba lihat dongeng-dongeng yang akhirnya kisahnya selesai happy ending, amin kan. Terus untuk bad soul journey-nya ada envy, ya. Envy di sini mungkin kamu sadar bahwa kita ini sama semua manusia, tapi yang membedakannya adalah tantangan hidupnya, ya. Doubt, nggak ada lagi keraguan, ya. Terus kamu lebih bisa menolong banyak menolong orang lain, ya. Dengan menolong orang lain, kita tuh ada rasa kepuasan yang nggak bisa dibayar pakai uang loh, dan baliknya ke kita baik lagi nanti. Denial, nggak mau menyangkal lagi, oh itu bukan salah gue, tapi enggak, tapi lebih oke, itu memang kesalahan gue. Sekalipun itu bukan kesalahan kamu, tapi bukan sepenuhnya kesalahan kamu, tapi ya kita terima aja, ya, gitu. Sukses, nah ini ya, akan kamu dapat sukses, lebih empati sama orang, dan kebahagiaan, happiness, ya. Oke, itu untuk soul journey-nya. Untuk bottom of the deck-nya ada dance, perbanyak, mungkin kamu bisa menari. Terus ask for help, ya, ngobrol sama temen, akhirnya kamu tanya, tolongin gue dong, bisa nggak lo kayak gini, ya. Forgiveness heals, harus memaafkan. Forgiving and learning, kartunya nyambung, ya. Sebenarnya memaafkan juga salah satu cara healing, ya. Listen, lebih banyak mendengar. Waktunya kamu udah nggak boleh menunda-nunda pekerjaan lagi, lakukan, keluar dari zona nyaman, ya. Dan pause, ya. Pause itu mungkin berhenti sejenak untuk kontemplasi, introspeksi diri, dan akhirnya kamu berhasil. Oke. Sekian untuk readingan 3 hari ke depan, energinya tanggal 5 sampai tanggal 8. Kita ketemu lagi tanggal 9. Jangan lupa ya guys untuk komen di kolom komentar mengenai hal yang tadi saya sebutkan di depan. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Yang ingin request tema, sabar sebentar ya, belum dikabulkan, belum di readingkan, itu bisa tulis di kolom komentar yang baik-baik, ya. Saya nggak mau membaca yang negatif.
Juga kalau kalian ingin jadi pasien terapi dan juga klien untuk private reading, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Untuk infonya juga WhatsApp aja yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih untuk para klien yang sudah mempercayakan readingannya, semoga hasilnya sangat memuaskan. Terus untuk yang rumahnya ingin dipercantik dengan gorden dan aksesorisnya, bisa cek di Shopee saya, Panda Gorden. Oke, terima kasih para subscribers, udah mau 900 lebih, ya 50 lebih lah ya untuk 1000 subscriber. Cuman jam tayangnya belum, tapi alhamdulillah sudah setengahnya ya, udah 2000 sekian. Semoga bisa diperpanjang, bukan, semoga bisa dimonetisasi biar tampilannya lebih bagus. Saya juga mungkin nanti akan lebih mungkin bisa mengambil kursus-kursus sorry, untuk memperdalam tarot. Banyak hal yang saya kerjakan nanti kalau sudah digaji sama YouTube ya. Doakan saya juga, akan ada tawaran untuk kerja di salah satu ekspedisi ya. Yuk sama-sama kita bangkit, jangan sampai kita kalah dengan lingkungan kita atau keadaan keterbatasan, kita harus bisa keluar ya. Sekian untuk readingan 3 hari ke depan. Kalau saya banyak kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.